Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menggali sesuatu yang sangat mendasar ya, penopang peradaban modern kita, tapi seringkali terabaikan gitu aja di tengah riuhnya dunia digital. Iya, bener. Kita akan fokus ke bab 3 dari materi yang Anda bagikan, yang mengungkap 4 pilar peradaban modern. Betul. Sumber kita ini kan asalnya dari buku yang mencoba mengupas, ya, cara kerja dunia yang sebenarnya. Gimana sih di balik layar itu semua? Oke. Jadi, misi kita kali ini adalah memahami material-material kunci yang, ya secara harfiah, membentuk dunia fisik tempat kita berpijak ini. Pernahkah Anda berpikir kenapa kita lebih fasih gitu ya bicara soal aplikasi terbaru, startup unicorn, atau AI, ketimbang materi kayak semen atau baja? Hmm, Padahal kan tanpa benda-benda fisik ini, dunia digital yang kita agung-agungkan itu ya nggak mungkin ada. Agak ironis ya. banget. Buku ini juga menyoroti itu. Gimana talenta-talenta terbaik seringnya tertarik ke dunia informasi yang abstrak itu, sementara urusan material bumi dianggap, ya, sedikit kuno lah mungkin. Iya ya, kayak kurang keren gitu ya. Nah, ini memang fenomena menarik. Fokus kita cenderung pada yang, nggak kasat mata. Dan sumber ini langsung nantang gagasan populer soal dematerialisasi. Anggapan bahwa ekonomi modern makin nggak berwujud. Oh, jadi anggapan itu ditantang ya? Ya, mungkin bener sih, secara relatif kita butuh lebih sedikit material per unit produk. Ponsel makin tipis misalnya. Tapi secara absolut, kebutuhan kita akan material justru, terus membengkak. Oke. Terutama di negara berkembang, di mana akses ke rumah layak, kulkas, atau AC itu masih jadi dambaan miliaran orang. Jadi memahami pilar-pilar material ini itu penting banget buat melihat realitas ekonomi global yang sesungguhnya. Kita sering dengar silikon ya, sebagai ikon zaman elektronik. Tapi bab ini menunjuk ke 4 pilar lain yang perannya jauh lebih fundamental untuk kelangsungan hidup miliaran manusia. Mari kita kupas satu persatu. Oke. Jadi, apa saja sih 4 pilar utama yang jadi fokus penulis ini? Mereka adalah amonia, plastik, baja, dan semen. Nah, pertanyaannya, kenapa cuma 4 ini? Kok nggak yang lain gitu kan? Iya, kenapa? Soal argumen utamanya itu terletak pada kombinasi 3 faktor kunci. Pertama, sifatnya yang tak tergantikan dalam fungsi utamanya saat ini. Kedua, keberadaannya yang ada di mana-mana banget dalam kehidupan modern. Dan yang ketiga, ini yang paling mencolok, volume kebutuhannya itu loh, luar biasa masif. Skala kebutuhannya ini beneran bikin mikir ulang ya. Coba bayangkan angka dari 2019 yang dikutip di sini. Dunia itu memakai sekitar 4,5 miliar ton semen 4,5 miliar ton. per tahun. Lalu 1,8 miliar ton baja. Disusul sekitar 370 juta ton plastik dan 150 juta ton amonia setiap tahun. Gila ya. Angka-angka ini ya bikin kerdil material lain yang sering kita anggap penting. Contohnya silikon tadi, untuk microchip. Produksi wafer silikon itu cuma sekitar 10.000 ton per tahun menurut sumber ini. Cuma 10.000 ton? Jauh banget ya bedanya. Jauh banget. Tentu silikon bawa transformasi teknologi luar biasa, nggak diragukan lagi. Tapi keempat pilar ini, mereka menopang peradaban pada skala eksistensial yang beda sama sekali. Hmm. Dan poin krusialnya, menggantikan material-material ini dengan alternatif lain dalam skala global, dalam waktu dekat, itu sulit banget. Bahkan mungkin, ya mustahil menurut analisis di bab ini. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama deh. Amonia, NH3. Namanya mungkin agak asing ya buat sebagian orang, tapi perannya fundamental banget. Kenapa? Nah ini kaitannya langsung ke urusan perut kita semua. Ke produksi pangan. Oh, pangan. Iya. Buku ini menggarisbawahi peran vitalnya dalam pupuk nitrogen sintetis yang memungkinkan ledakan populasi global itu. Semua berkat proses kimia yang namanya Haber-Bosch. Penemuan yang mengubah dunia ini. Haber-Bosch ya? Betul. Amonia ini bisa dibilang tulang punggung tak terlihat dari revolusi hijau. Dari sekitar 150 juta ton yang diproduksi tiap tahun, sekitar 80%-nya itu dipakai untuk pupuk. 80%. Iya. Tanpa pupuk nitrogen buatan ini, perkiraan kasarnya nih, planet ini cuma bisa menopang sekitar separuh populasi dunia saat ini. Dengan pola makan kita sekarang, Separuh. Wow, itu dampak yang luar biasa besar ya. besar banget.
Sumber ini kasih contoh menarik, gimana Tiongkok pasca Mao bisa atasi kelaparan massal dan capai swasembada pangan. Salah satunya ya dengan bangun pabrik-pabrik amonia skala besar itu. Tapi pasti ada sisi lainnya kan? Tantangannya apa nih soal amonia ini? Tantangan utamanya itu efisiensi sama dampak lingkungan. Penulis jelasin kalau penyerapan nitrogen oleh tanaman secara global itu rendah, kurang dari 50%. Kurang dari setengahnya. Terus sisanya kemana? Sisanya ya lepas ke udara atau larut ke air, jadi polutan. Dan mengganti total amonia sintetis ini dengan pupuk organik skala besar saat ini, itu dianggap hampir nggak mungkin secara praktis kalau mau kasih makan 8 miliar orang. Waduh. Jadi, bisa dibilang hampir separuh nutrisi di piring Anda saat ini, perjalanannya itu dimulai dari pabrik amonia. Sungguh sebuah ketergantungan yang, ya, luar biasa. Gila ya, dari fondasi pangan kita yang nggak kelihatan ini, ayo kita geser ke material yang justru sangat kelihatan. Yang bungkus dunia kita, ngisi rumah kita sehari-hari. Plastik. Ah, ini dia. Si serba ada. Material ini beneran ada di mana-mana. Buku ini mendefinisikannya sebagai kelompok besar material organik sintetis yang kuncinya gampang dibentuk. Ya, secara umum ada dua jenis utama yang dibahas di sini. Ada thermoplastics, ini yang paling umum kayak polietilena, PE buat kantong kresek atau botol, terus polipropilena, PP buat wadah makanan, PVC buat pipa. Jenis ini bisa melunak kalau dipanaskan, keras lagi pas dingin. Oke. Lalu ada thermosets, kayak poliuretan atau melamin. Nah, kalau ini, sekali dibentuk, dia bakal tahan panas. Nggak bisa dilelehin lagi. Kelebihannya jelas banget ya. Ringan, awet, kadang terlalu awet malah ya. Aha, iya betul. Murah, dan bisa dibentuk jadi apa aja. Mulai dari lapisan film tipis, sampai bemper mobil yang kokoh. Ya, sejarahnya memang lebih modern dibanding baja atau semen. Dimulai dari bakelite awal abad ke-20. Terus booming setelah Perang Dunia II dengan PVC, nylon, teflon, dan banyak lagi. Penggunaannya merajalela banget. Paling banyak buat apa sih? Kemasan jadi juaranya. Kontributor terbesar. Diikuti konstruksi, kayak pipa, kabel, lalu tekstil, polyester itu kan plastik ya. Otomotif, elektronik, sampai alat medis steril sekali pakai. Tentu ngomongin plastik nggak bisa lepas dari masalah sampahnya ya. Yang menggunung itu. Benar, itu isu besar. Sampah plastik yang susah terurai sama ancaman mikroplastik. Tapi ada satu detail menarik nih yang dikutip dalam bab ini dari sebuah studi. Oh ya, apa tuh? Ternyata, sebagian besar, lebih dari 90%, serat mikro yang mencemari lautan itu bukan dari plastik, tapi dari serat alami kayak kapas atau wol yang lepas pas dicuci. Hah? Serius? Jadi bukan plastik? Mayoritasnya bukan, menurut studi itu. Ini bukan buat mengecilkan masalah sampah plastik makro yang kasat mata ya, yang jelas masalah besar. Tapi ini kasih perspektif lain soal isu mikroplastik di laut yang seringkali disederhanakan. Menarik, menarik. Coba deh Anda lihat sekeliling sekarang. Berapa banyak benda berbahan plastik yang bisa Anda hitung dalam beberapa detik? Pasti banyak. Wah, iya juga ya, banyak banget ini di sekitar saya. Oke, pilar berikutnya. Yang jadi tulang punggung banyak hal, baja. Buku ini nyebutnya ada di mana-mana dan untungnya bisa didaur ulang dengan baik. Betul. Baja ini pada dasarnya kan besi, Fe yang dicampur sedikit karbon ya. Biasanya kurang dari 2%. Plus elemen lain buat sifat khusus. Hasilnya, ada lebih dari 3.500 jenis baja. Banyak banget variasinya ya. Perbedaan krusialnya sama besi kasar atau pig iron yang keluar dari tungku peleburan awal, blast furnace, itu di kadar karbonnya. Besi kasar itu karbonnya tinggi, sekitar 4%. Jadi cenderung rapuh gitu ya. Gampang patah gitu ya. Iya, gampang patah. Nah, dengan ngurangin karbonnya, baja jadi jauh lebih kuat dan ulet, bisa ditarik atau dibengkokin tanpa langsung patah. Dulu baja itu barang mewah, bikinnya susah payah. Tapi inovasi kayak proses Bessemer, terus tanur oksigen basah atau Basic Oxygen Furnace BOF, itu bikin baja bisa diproduksi massal dan harganya jadi terjangkau. Kegunaannya kayaknya hampir nggak terbatas ya. Bisa dibilang gitu. Konstruksi jelas pengguna utama, terutama baja tulangan di dalam beton. Nanti kita bahas. Terus transportasi, bodi mobil, lambung kapal, gerbong kereta, sampai relnya. Mesin-mesin juga. Hampir semua mesin industri. Bahkan mesin yang dipakai untuk membuat mesin lain, itu intinya baja.
Infrastruktur energi juga sangat bergantung sama baja. Turbin pembangkit listrik, pipa minyak dan gas, produksi globalnya tadi 1,8 miliar ton per tahun. Gede banget. Cadangannya gimana? Aman. Kabar baiknya, cadangan biji besinya masih cukuplah buat beberapa generasi ke depan. Oke, terus soal proses produksinya dan daur ulang tadi gimana? Ada dua jalur utama nih. Produksi primer atau integrated. Ini dari biji besi di blast furnace. Kayak masak dari nol gitulah. Hasilnya besi kasar, terus dimurnikan jadi baja di oxygen furnace. Oke, itu yang primer. Yang kedua? Jalur kedua, sekunder. Ini melebur kembali baja bekas atau scrap di electric arc furnace, EAF. Nah, ini kayak manasin sisa makanan. Jauh lebih hemat energi. Seberapa hemat? Bikin baja dari scrap menurut data di sini cuma butuh sekitar 5 gigajoule. Itu satuan energi ya, per ton. Bandingkan sama 25 gigajoule per ton kalau dari biji besi. Jauh kan? Jauh banget ya, 5 kali lipat lebih hemat. Tapi tetap aja ada dampak lingkungannya yang signifikan kan? Tentu saja. Industri baja secara total itu konsumsi sekitar 6% dari seluruh energi primer dunia. Dan karena proses primer sangat bergantung sama batu bara kokas, Batu bara kokas ya? ya bukan cuma sebagai bahan bakar, tapi juga agen kimia di blast furnace. Makanya industri ini bertanggung jawab atas sekitar 7-9% emisi CO2 langsung global dari pembakaran fosil. Wow, 79%. Lumayan besar ya? Besar. Jadi, ya peradaban kita ini benar-benar berdiri di atas baja, tapi dengan jejak karbon yang nggak kecil. Menarik. Sekarang kita sampai ke pilar terakhir nih, yang volumenya paling masif. Semen dan beton. Penulis negasin ini material buatan manusia yang paling banyak digunakan. Penting nih bedain, semen itu bubuk lemnya, beton itu adonan jadinya. Tepat sekali. Beton itu campuran semen Portland ini yang paling umum, terus agregat kasar kayak kerikil, agregat halus kayak pasir, sama air. Reaksi kimia antara semen dan air inilah yang ngikat semuanya jadi massa padat super keras. Sifat kuncinya apa? Sifat kuncinya yang dijelasin di bab ini, beton itu sangat kuat nahan tekanan atau compression, kayak pas nopang gedung gitu. Tapi relatif lemah kalau nahan gaya tarikan atau tension. Ah, itu sebabnya kita hampir selalu dengar istilah beton bertulang ya, buat nutupin kelemahan itu? Persis. Jenius kan idenya. Buat ngatasi kelemahan terhadap tarikan itu, batang-batang baja disebut besi tulangan atau rebar ditanam di dalam adonan beton sebelum mengeras. Oke. Jadi, pas ada gaya tarik, misalnya di bagian bawah jembatan baja lah yang nahan. Sementara betonnya tetap kuat nahan tekanan. Kombinasi inilah yang bikin beton bertulang jadi material konstruksi andalan banget. Dan pemakaiannya di mana aja nih beton? Wah, di mana-mana. Terutama di perkotaan ya. Fondasi gedung pencakar langit, dinding, jalan tol, jembatan layang, bendungan raksasa, landasan pacu bandara, hampir semua infrastruktur berat ngandelin beton. Sejarahnya gimana? Udah lama. Sejarahnya panjang. Penulis nyebut contoh hebat kayak kubah Pantheon di Roma. Itu bertahan 2000 tahun loh, padahal tanpa tulangan baja modern. Tapi semen modern yang kita kenal, semen Portland, itu dipatenkan sama Joseph Aspin di Inggris tahun 1824. Tekniknya juga terus berkembang ya, nggak cuma beton biasa aja. Betul, ada inovasi kayak pre-stressing sama post-stressing. Itu kabel baja di dalam beton ditarik kenceng banget sebelum atau sesudah betonnya mengeras. Gunanya apa ditarik itu? Biar lebih kuat lagi nahan tarikan. Ini memungkinkan bentang jembatan yang lebih panjang atau struktur yang lebih ramping tapi tetap kuat. Contohnya jembatan Salginatogel di Swiss yang ikonik atau struktur atap unik Sydney Opera House. Juga banyak jembatan layang kereta cepat pakai teknik ini. Skala penggunaannya pasti gila-gilaan ya kalau gitu. Luar biasa masif. Contoh ekstrim yang dikasih di buku, Bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok, itu pakai hampir 28 juta meter kubik beton. Coba bayangin volume segede itu. 28 juta meter kubik. Gak kebayang banyaknya. Ya, tantangan ke depan, selain membangun, ya soal daya tahan jangka panjangnya, terus beban biaya dan lingkungan, pas nanti struktur-struktur raksasa ini perlu diperbaiki, dibongkar, atau didaur ulang.
Nah, ngomongin lingkungan, gimana jejak karbonnya? Sebesar baja juga? Dampaknya juga signifikan. Produksi semen itu butuh energi besar karena harus manasin campuran batu kapur sama tanah liat sampai suhu tinggi banget di tanur putar. Panas banget ya, pasti. Banget. Ditambah lagi, proses kimia pemanasan batu kapur itu sendiri, namanya kalsinasi, itu ngelepasin CO2 juga. Jadi totalnya, industri semen nyumbang sekitar 8% emisi CO2 global. 8%, setara baja dong. Iya, setara sama baja. Ini bukan karena per tonnya seintensif baja, tapi karena volume produksinya yang hampir 3 kali lipat lebih banyak dari baja. Gede banget kan volumenya? Kerja, kemungkinan besar berdiri kokoh berkat beton ini ya, dengan jejak karbon yang perlu kita sadari. Betul sekali. Jadi jelas ya, keempat pilar ini amonia buat pangan, plastik buat kemasan dan barang, baja buat struktur dan mesin, serta semen beton buat bangunan, ini adalah fondasi material dunia modern kita. Dan ini sekaligus ya menepis anggapan bahwa kita lagi bergerak ke dunia yang sepenuhnya digital tanpa bobot. Justru sebaliknya. Dan kebutuhan ini kemungkinan besar akan terus meningkat loh. Penulis nyajiin skenario hipotetis yang cukup bikin kaget. Gimana tuh skenarionya? Jadi kalau negara-negara berkembang lainnya mau mencapai tingkat kemakmuran material kayak Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir, dunia perlu melipat gandakan produksi baja sampai 15 kali lipat. 15 kali lipat. Iya, semen semena kali lipat, amonia lebih dari 2 kali lipat, dan plastik bahkan 30 kali lipat dari level saat ini. Wow, angka-angka itu beneran nunjukin skala tantangan ke depan ya. Ini artinya ketergantungan kita pada energi fosil masih akan sangat kuat dong. Sangat mungkin. Kenapa? Karena produksi keempat pilar ini luar biasa padat energi. Dan mayoritas energi itu, sampai saat ini ya, masih dipasok oleh batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Ini jadi tantangan raksasa bagi ambisi transisi energi global dan upaya dekarbonisasi yang lagi digalakan sekarang. Ironisnya lagi nih, teknologi hijau yang digadang-gadang sebagai solusi pun ternyata butuh banget material-material konvensional ini ya. Tepat sekali. Ini salah satu poin kunci yang ditekankan banget di bab ini. Coba pikir, turbin angin raksasa itu butuh fondasi beton masif, menara sama generatornya dari baja, bilah kipasnya dari plastik komposit. Oh iya. Mobil listrik butuh baterai dengan litium, kobalt, nikel dalam jumlah besar. Yang penambangan dan pemrosesannya butuh energi masif dan mesin-mesin berat, ya dari baja lagi. Jadi malah butuh lebih banyak ya? Jadi transisi ke energi rendah karbon ini justru akan meningkatkan permintaan akan baja, semen, plastik, dan material tambang lainnya. Yang produksinya saat ini, ya itu tadi, masih sangat bergantung sama energi fosil. Ini semacam lingkaran kompleks yang susah diputus. Oke. Jadi kalau kita rangkum pembahasan dari bab 3 ini, dunia modern kita yang di permukaan kelihatan makin digital dan nirwujud, ternyata berdiri sangat kokoh dan berat di atas 4 pilar material ini. Amonia buat pangan, plastik buat kehidupan sehari-hari, baja buat kekuatan industri, dan semen beton buat bangun ruang hidup kita. Semuanya butuh energi super besar buat diproduksi, dan energi itu mayoritas masih dari fosil. Pertanyaan reflektifnya mungkin buat Anda para pendengar. Jadi, apa artinya semua ini bagi cara kita melihat dunia? Gimana kita memaknai kemajuan, keberlanjutan, atau bahkan kerja nyata? Setelah sadar betapa dalamnya ketergantungan kita pada fondasi material yang padat energi ini. Skala produksi dan sifat tak tergantikan keempat pilar ini dalam waktu dekat, ini nyajiin dilema yang rumit ya. Terutama kalau kita ngomongin target nurunin emisi karbon global. Ini bukan sekedar soal ganti pembangkit listrik atau pindah ke mobil listrik aja kayaknya. Ini juga menyangkut pertanyaan fundamental. Gimana kita ngubah cara memproduksi material paling dasar yang ngebentuk peradaban fisik kita ini? Nemu cara bikin baja, semen, amonia, bahkan plastik dengan jejak karbon jauh lebih rendah. Atau mungkin, nemuin material baru yang bisa gantiin mereka dalam skala besar. Ini tantangan inovasi terbesar abad ini menurut saya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita renungkan ini. Mengingat ketergantungan kita yang begitu dalam pada material-material padat energi fosil ini, mungkinkah prioritas inovasi kita perlu sedikit geser ya? Jangan-jangan terobosan paling revolusioner di masa depan itu bukan melulu datang dari dunia kode dan algoritma, tapi justru dari laboratorium material.
Menarik. Penemuan material baru yang fundamental yang bisa gantiin pilar-pilar tua ini secara lebih bersih dan efisien. Mungkin ini pertanyaan kunci buat dekade-dekade mendatang. Sebuah pemikiran yang layak dibawa pulang dan direnungkan lebih lanjut memang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.